Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Baik, kita ada pada sesi 11 terkait dengan eksternal logistik flow, ya, masih alur logistik eksternal, di mana di sini lebih kita tekankan untuk belakang dan source flow-nya. Nah, di gambar depan ini Anda bisa lihat pelayanan milk run itu seperti apa. Ya, alurnya kita lihat di situ. Uh, Sebetulnya kalau dari gambar ini kita udah tahu alur dari supplier ini ya, uh, di mana spare part itu yang masih di dalam rak itu dibawa, diangkut menuju ke pelanggan dalam tempo 4 jam, kemudian tiba di pelanggan ini, customernya ini untuk dibawa ke tempat yang jalur untuk untuk perakitan lebih lanjut. Ini yang suppliernya ini katakanlah supplier spare part. Nah, di sini customernya juga ini berupa suatu pabrikan yang untuk merakit ini. Nah, setelah rak itu dibawa, kemudian isi daripada rak dikeluarkan, raknya dikembalikan. Yang nomor 3 ini, ya, karena isinya udah kosong, raknya dikembalikan, dibawa kembali oleh truk ini untuk dibawa ke supplier atau pemasok spare part tadi. Jadi intinya di sini kita lihat rak ini bisa digunakan kembali. Jadi tidak perlu supplier ini melakukan atau menyediakan rak yang berlebihan ya. Cukup rak yang sudah ada aja diulang-ulang untuk digunakan kembali. Kemudian kita lihat lagi di sini gambar yang berikutnya ini dispatch dari tractor trailers ya, setelah konsolidasi, setelah digabungkan barangnya ini ya, 1, 2, 3 ini ya. Nah, platformnya di sini, gudang pusatnya di sini untuk diberikan ke industri yang utamanya. Package yang sudah empty ini atau kemasan yang sudah empty itu bisa dikembalikan ya untuk diisi kembali. Jadi penggunaan kontainer ini akan digunakan kembali. Jadi kontainernya bukan menjadi milik customer, tetapi kontainernya masih bisa dimanfaatkan atau wadahnya masih bisa dimanfaatkan. Intinya ya, background tadi ini adalah pilar kedua ya, atau domain kedua dari pilar aliran logistik eksternal ya. Syaratnya mengacu pada sistem transportasi yang berulang ya, dengan rute standar ya. Nah, di sini kita lihat contoh juga pengiriman susu. Ini yang susu kebenaran ya, yang dipasteurisasi ya. Nah, kemudian kita lihat di sini keuntungan daripada sistem milk run. Di sini kita lihat persediaan A dan C ya. Kita lihat ya, 1 kali dalam sehari, sedangkan ini 3 kali sehari ya, gitu ya. Nah, tentu saja akan mereduksi persediaan, kemudian adanya replenishment yang reliable dalam lead time, kemudian better visibility of inventory. Jadi dengan berkurangnya persediaan, kita bisa melihat persediaan itu udah sampai di mana. Kalau terlalu banyak, kita nggak bisa lihat persediaannya itu sejauh mana. Kemudian juga bisa memperbaiki komunikasi dengan pemasok, ya. Jadi kalau stok terlalu banyak, kadang-kadang kita nggak bisa stok opnamnya nggak begitu bagus ya. Yang kita bisa lakukan ya dengan milk run ini
memperkecil persediaan atau mereduksi persediaan. Keuntungan lagi daripada milk run ini tentu saja meningkatkan produktivitas bongkar muat yang dilakukan pengemudi dan orang lain di drop point, titik penurunan itu ya. Jadi waktunya lebih efektif ya, bongkar muatnya ini waktunya lebih hemat. Nah, kemudian ada juga di sini kebijakan daripada pelayanan pelanggan ya. Itu kita akan perlu menentukan kebijakan layanan pelanggan untuk frekuensi dan waktu pengiriman. Contohnya ini, gudang lokal yang berisi suku cadang untuk mobil yang melayani wilayah seluas 100.000 km persegi. Contohnya negara kecil di Eropa ya. Nah, kebijakan ini 3 jenis layanan kepada pelanggan tersebut. Ada yang layanannya dalam hari yang sama dengan mengambil sendiri, ya. Pelanggannya bisa datang untuk mengambil suku cadang itu sendiri. Kemudian ada juga yang layanannya hari yang sama, yang pesanan itu diterima sampai jam 10 pagi, bisa dipesan. Kemudian dilakukan pengiriman sampai jam 3 sore untuk pelanggan yang berlokasi di tempat-tempat tertentu. Jadi itu di 2 kota utama ya. Kemudian layanan hari berikutnya yang layanan ketiga ini untuk pesanan yang diterima sebelum jam 4 sore. Nah, dan sedangkan pengirimannya akan dilakukan sebelum jam 8 pagi hari berikutnya. Jadi ini adalah model-model bagaimana kita bisa melakukan kebijakan layanan, memberikan pilihan kepada pelanggan sehingga pelanggan bisa fleksibel untuk mengambil barang pesanannya atau suku cadang ya. Kemudian di dalam dalam gambar konsep milk run ini ya, figur 1222 ini, kita lihat setiap pelanggan akan dilayani sesuai dengan kontrak tadi ya. Nah, kemudian kita lihat ini ada yang langsung di gambar sebelah kiri ini, di mana truknya ini bekerja 420 truk kilometer per day ya. Nah, kemudian dari totalnya itu 420 kilometer ya per hari. Nah, sedangkan untuk milk run yang sebelah kanan 390 kilometer per hari ya. Jadi lebih sedikit ini. Kalau 3 milk run-nya ini dalam sehari ya. Di bawah lagi itu yang direct 420 kilometer per hari ya. Kita lihat dari supplier cuma satu supplier. Kalau yang di atas kan suppliernya 3. Kalau di bawah ini suppliernya cuma 1, sedangkan pelanggannya ada 3. Kalau tadi dibalik, suppliernya 3, pelanggannya 1. Kalau yang di bawah itu suppliernya 1, pelanggannya 3, dengan 420 truk kilometer per hari. Yang di sebelah kanannya 390 kilometer per hari ini dia lebih efektif ya. Jadi cuma menggunakan di sini menggunakan 2 truk aja ya. Kalau yang di sebelah kiri 3 truk, ini menggunakan 2 truk aja. Tapi kalau di atas, kalau kita lihat 3 milk run ini, di sini juga 2 akhirnya. Cuma memang truk-truk yang kecilnya lebih pendek. Jadi dia 2 ini sebetulnya bekerja lebih efektif ya. Jadi keuntungannya tentu bisa mengurangi jarak tempuh dari rute yang sudah ada. Ya, jadi konsep daripada milk run ini mengurangi siklus transportasi yang sering. Ya. Karena siklus transportasi sering ini nanti akan memakan waktu, memakan bahan bakar, juga memakan biaya dan SDM ya. Kemudian tipe-tipe dari milk run ini ada 3 jenis milk run ya. Kita lihat di sini ada local,
milk run, ada farm milk run, ada yang local farm milk run, campuran daripada lokal dan yang jauh ya, dengan konsep cross dock. Nah, di sini gambar 12.3 ini adalah gambar local milk run ya, di mana di situ cuma ada satu supplier kita lihat ya. Kita lihat biasanya perusahaan transportasi dapat mendesain dan mengimplementasi tipe ini karena rutenya ini sangat mudah ya. Yang lokal ini masih sebetulnya nggak ada masalah nih. Oke, kita masuk yang kedua. Contoh yang kedua dan ketiga di sini kita lihat di mana truk ini melakukan apa namanya? Truknya adalah sebuah composite truk dan trailer, kombinasi truk dengan trailer sebetulnya ya ini. Nah, di sini kita lihat setiap pengemudinya mengerjakan pekerjaannya maksimum 8 jam. Dan dia mengganti trailer ini di tempat titik yang sudah ditentukan sepanjang perjalanan ini ya. Untuk dua pengemudi ini dengan dua truk, maka total milk run cycle time-nya adalah 8 tambah 8, 16 jam ya. Nah di sini ini yang kita sebut long distance milk run kalau jarak jauh ini ya. Nah long distance-nya sampai 1000 km atau lebih. Dan bisa menggunakan lebih dari 2 driver. Nah, ini juga ada kemungkinan menggunakan 2 truk dan penggantian pengemudi ya, daripada kita harus menggunakan trailer. Kemudian kalau kita lihat standar long distance line, haul milk run ini yang standar ya, frekuensi pengirimannya 4 jam, pemesanannya 62 jam ya. Di sini 124 jam perjalanan untuk setiap pengemudi. Pengemudinya tidur di jalan, kemudian akan meningkatkan lead time ya, dari persediaan. High lead time-nya. Kemudian common carrier may charge additional management cost. Jadi pengangkutnya bisa aja melakukan penambahan biaya ya. Sedangkan yang di bawah ini kita lihat swab-nya sampai pergantiannya bisa 5 kali. Kita lihat di sini. Dengan frekuensi shipment-nya, pengirimannya tiap 4 jam. Lead time-nya 24 jam. Ya. 6 kali 4 di sini. 8 jam setiap perjalanan untuk drivernya. Ini lebih bagus nih sebetulnya kalau kita lihat 8 jam. Sesuai dengan jam kerja. Dan drivernya ini juga tidur di rumah tiap hari, ini produktivitasnya lumayan ya. Nah, sehingga ada dedicated resources mean low management cost. Adanya biaya yang manajemen yang lebih rendah. Kalau kita lihat di sini. Karena udah terdistribusi waktunya dengan baik. Kemudian yang local farm milk run dengan cross dock yang terakhir ini. Kita lihat adanya cross dock hub di sini. Dekat dengan pelanggan ya. Nah, di sini spare part-nya dilakukan apa namanya perpindahan di sini ya, pengumpulannya dilakukan di sini ya, kemudian diambil oleh suppliernya ini ya. Dan tentunya untuk mengkonsolidasi ini di cross dock harus menggunakan truk yang lebih besar. Nah ini juga tidak perlu storage kalau di cross dock ini, maksudnya tempat cuma apa ya, mengumpulkan barang aja ya. Yang berikut adalah perbedaan penggunaan dari perbedaan tipe milk run. Jadi dari matrik ini kita lihat kalau konsumsinya kuat atau penggunaan spare part-nya itu kuat dan dia jaraknya pendek, maka pilihannya single pallet ini bagus ya. Ini jadi dia standar milk run-nya ini.
dan shipmentnya harian. Tapi kalau dia konsumsinya kuat untuk jarak jauh, ini menggunakan tipe yang valve milk run, ya, dengan atau tanpa cross dock. Ini juga digunakan untuk barang kiriman harian atau mingguan. Sedangkan kalau konsumsinya itu lemah, ya, atau sedikit, dengan jarak pendek, maka menggunakan common carrier, carrier yang umum aja, pengangkut yang umum, ya, dengan standar mikron, paletnya mix, campuran. Sedangkan kalau dia weak kemudian untuk long distance, dia menggunakan juga common carrier, bisa harian hingga mingguan barang kirimannya. Nah, ini adalah pilihan-pilihan yang bisa digunakan dengan menggunakan matrik ini, ya. Kemudian di sini ada aliran source, ya, sumber barang atau suku cadang ini. Kegiatan utamanya adalah bongkar kontainer dari truk ke area transit, ya. Ini kita lihat tabel di sebelah kanan ini adalah perbandingan antara paradigma tradisional dan aliran untuk operasi inbound dari pemasok, ya. Kemudian memuat kontainer kosong yang dapat dikembalikan dari area transit, memeriksa dan menyortir kontainer kosong atau wadah kosong berdasarkan suppliernya, kemudian pengiriman dan pengemasan kontainer di supermarket, kemudian membuang limbah bahan logistik. Nah, ini adalah kegiatan utama untuk operasi inbound, ya. Kita lihat di sini juga ada perbandingan tradisional paradigma, kemudian flow paradigma, ya. Anda bisa baca di situ, ya, perbedaan-perbedaannya, ya. Dan nanti bisa diterjemahkan, ya, itu artinya apa. Di situ kita lihat kalau tradisional itu masih ada incoming quality inspection, sedangkan kalau paradigma yang alur itu tidak ada incoming quality inspection, ya. Di sini juga tidak ada research stop dan movementnya itu linear, ya. Linear itu maksudnya sejalan, ya, dari truk ke supermarket. Dan dia menggunakan returnable packaging kalau untuk flow paradigma. Sedangkan kalau tradisional itu packagingnya disposable yang bisa di dispose, di apa namanya, ya, tidak digunakan lagi nanti, di dispose, ya. Nah, sedangkan ini diceritakan di sini ada 6 keluarga aliran utama nih, maksudnya eh, keluarga itu maksudnya kelompok, ya. Di sini ada alur 1, di mana kontainer curah lebih besar dari ukuran lebih besar ukuran palet standar dari kontainer yang di Eropa ini, ya. Kemudian alur 2 kontainer besar, alur 3 ini nanti kontainer kecil atau wadah kecil, alur 4 yang kontainernya sangat kecil, alur 5 wadah khusus atau troli, alur 6 wadah atau troli khusus dikirimkan untuk diurutkan pada bagian peralatan, ya. Nah, di sini gambarnya kita lihat dalam 6 alurin. Nah, ini flow yang tadi dijelaskan ini di gambar 12.8 ini. Mulai dari alur 1 11%, alur 2 30%, alur 3 33%, alur 4 1%, alur 5 14%, alur 6 11%. Nah, ini jalur perakitan kendaraan ini, ya. Kita lihat yang paling kecil adalah alur 4 nih, 1%, ya. Ya, 1%, karena di sini ada penyesuaian daripada wadah tadi, ya. Sehingga di sini disebutkan dengan average daily distribution dan persentase penggunaan kontainer tadi, di sini aliran 4 adalah yang terkecil karena wadahnya sangat kecil, ya. Nah, di sini makanya 1% ini. Nah, di sini kita lihat yang paling besar adalah yang aliran ketiga ini, ya.
small container, standar plastik, ya. Nah, sama-sama kontainer, tapi ini yang small aja. Kalau yang very small ini mungkin lebih lebih cepat pergerakannya, ya. Ya, lebih cepat pergerakannya. Kemudian masalah utama pada alur 1, 2, dan 3, ya. Alur 1 itu berkaitan dengan kontainer curah, ya. Nah, ini diturunkan dan disimpan di gudang curah. Curah itu maksudnya gudangnya tidak ada raknya, ya. Nah, kemudian kalau alur 2 menggunakan sistem yang sama dengan aluran 1, perbedaannya gudang sistem penyimpanan pengambilannya otomatis, ya. Dan sinyal pengisian dikirim melalui komputer menggunakan barcode ini, ya, dipindai ini, ya, di scan. Tidak ada perubahan untuk wadah yang barang curah ini. Kemudian kalau aliran 3, sistemnya juga masih sama seperti di atas. Perbedaannya palet masuk dari kontainer yang kecil, disimpan dalam penyimpanan otomatis, ya, yang dirancang untuk plastik kecil itu, ya, wadah kontainer plastik kecil. Kemudian ada isi ulang di sini dengan dilakukan scan pada barcode kontainer kosong ini, ya. Ini kemudian flow inbound, kita lihat di sini. Kita lihat aliran 1 di sini. Sebelumnya ini, terutama aliran 2, ya. Kita lihat wadah besar perlu diubah ke ukuran yang tepat. Jadi sebelumnya alur 2 ini 30%, setelahnya bisa berubah menjadi 5%. Terus dilihat lagi di bawah ini, dari 3, kalau alur 3 kita lihat di sini, awalnya 33%, kemudian bisa meningkat menjadi 66% malah, ya, di sini, ya. Ya, di sini 66% ini suatu yang makin bertambah, ya, ini, ya. Dalam mengeliminasi pemborosan, kita bisa melakukan melalui sinkronisasi supply chain, ya. Pertama, dengan menentukan ukuran kontainer. Tadi jadi kita bisa simpulkan, jadi ukuran kontainer ini bisa kita gunakan untuk melakukan mengurangi pemborosan, ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah mendefinisikan sistem transportasi internal. Jadi kita harus bisa menentukan transportasi internal yang baik yang mana yang kita bisa gunakan untuk melakukan operasi pengangkutan barang tersebut, ya. Nah, makanya di sini ada istilah water spider itu, ya, yang bisa disederhanakan dan dirasionalkan menjadi prosedur kerja standar, ya. Termasuk bizumasi di sini, ya, bizumasi dan water spider. Kemudian langkah 3, pada saat alur operasi masuk, kita bagaimana membangun aliran di sini, ya. Kalau pemasok itu menggunakan wadah yang berbeda, kita bisa saja negosiasi dengan mereka untuk merubahnya, menyesuaikan dengan alur tempat di mana posisi barang itu nanti ditempatkan di supermarket, ya. Nah, jadi bisa dinegosiasi untuk kebaikan bersama, ya, ini. Nah, itu juga dengan menyesuaikan daripada wadah tersebut, kita bisa menghilangkan pemborosan, ya. Dan mengemas barang ini ke dalam suatu wadah, meskipun sebagian demi sebagian, ya, dan mengambilnya sebagian juga dengan sebagian, ya, sepotong-sepotong ini, ya. Ini tentu
diharapkan ya ukuran yang tepat daripada kontainer tersebut menjadi hal yang paling efisien ya. Kemudian kita lihat lagi yang langkah keempat, langkah 3A. Ini masih langkah 3 ya. Melakukan mengemas ulang bila diperlukan. Nah, di sini ada gambar supplier, pekerjaannya apa aja, kemudian customer itu pergerakannya apa aja. Nah, dari pacemaker line, kemudian Mitsubishi supermarket outbound, barang keluar, kemudian inboundnya ini supermarket juga, Mitsubishi, sampai ke customer ini ya. Nah, di sini ada barang keluar, ada barang masuk di sini ya. Jadi sebetulnya diperlukan sinergi antara pelanggan sama pemasok untuk bekerja bersama untuk mengurangi pemborosan tersebut ya dalam sebuah arah yang konvergen. Kemudian nih antara kemasan yang dapat dikembalikan antara pelanggan dan pemasok. Nah, tingkat sinkronisasi ini memang perlu ya. Tadi menyesuaikan bentuk kemasan. Semakin sering wadah yang dapat dikembalikan itu dapat digunakan, maka semakin menjadi ekonomis. Itu kata kuncinya ya. Jadi wadahnya bisa digunakan ulang ya. Kemudian keuntungan daripada kontainer yang dikembalikan dan bagaimana digunakan. Nah, ini kita lihat perbandingan antara disposable container sama returnable container ya. Returnable container itu menjadikan keuntungan pada biaya, baik itu supplier maupun customer ya. Bayangin kalau kita harus mengganti tiap kontainer ini, biaya untuk pembelian kontainer ini lumayan jadi pemborosan ya. Nah, tentu saja didukung dengan cara mengangkut kontainer tersebut. Kemudian ini ada elemen daripada source flow strategi. Ada unsur-unsur strategi sumber aliran ini dengan perencanaan tarik logistik, meningkatkan sistem dengan membuat milk run tadi, kebijakan wadah yang dapat dikembalikan, ya, dan arus operasi masuk, bagaimana mengatur arus operasi masuknya. Jadi ini perlu dicamkan 4 strategi ini ya. Nah, di sini kita lihat untuk supply flow daripada perakitan sebuah kendaraan, kita lihat nih. Ya, ini kendaraan nih, ini pasti Toyota ini ya contohnya nih ya. Nah, industri perakitan mobil ini memang menjadikan contoh di sini karena dilihat di situ mulai dari spare part sehingga menjadi mobil itu suatu contoh yang bisa digunakan di sini ya. Nah, saya rasa untuk sesi 11 ini cukup sampai di sini ya. Nanti kita ketemu sesi 12 sebelumnya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan.